Politik saling sandera karena memegang kunci atau rahasia penting. Bahasa trennya, kartu truf. Meskipun politik sandera itu tidak sehat dalam demokrasi, tetapi seringkali berhasil dibandingkan jika main bersih. Ini dia, info terkini Widya. Bahlil disebut menyalahgunakan kewenangan dengan mengaktifkan kembali dan mencabut beberapa IUP dan HGU dengan permintaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Santer beredar kabar menteri yang juga tangan kanan Pak Jokowi, yakni Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, diduga melakukan politisasi izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha HGU. Menteri asal dari Partai Golkar ini diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghidupkan kembali izin usaha yang dicabut dengan meminta upeti kepada pengusaha. Wah, ini menteri kok ada minta-minta ini dan itu ya? Apa nggak bahaya tak? Kabar yang beredar, Bahlil yang menjabat sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi disinyalir mempolitisasi pencabutan IUP dengan dalih konsesi perusahaan tidak produktif. Infonya, lebih dari 2.000 izin tambang dan HGU tidak produktif. Mestinya kan izin tambang yang dicabut berlaku untuk tambang yang tidak lagi produktif. Tetapi kabar yang beredar, ada yang tidak aktif, tetapi malah ada tambang yang sudah punya izin lengkap kena sapu bersih, alias pilih-pilih atau tebang pilih. Ini bisa diartikan Bahlil tidak berlaku profesional karena pilih-pilih. Ya mungkin yang dekat dengan Bahlil mendapatkan perlakuan istimewa. Sementara yang tidak ada hubungan dekat ya sikat, sapu bersih. Begitu. Kabar mirisnya, pengusaha yang tidak ada hubungan dekat tetapi bersedia membayar uang dalam jumlah tertentu atau mau setoran ya bisa dilanjutkan. Monggo. Lah Bahlil sendiri adalah politisi Partai Golkar yang saya yakin teman-teman semua sering menyaksikan saat ia wirawiri memberikan penjelasan dan klarifikasi. Ketika Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dan kritikan dari masyarakat terkait cawe-cawe dalam Pilpres. Bahlil salah seorang die-harder, prajurit siap matinya kepala negara. Melihat perjalanan karir politiknya, Bahlil termasuk bisa menapak dengan tajam, mengawali sebagai seorang pengusaha dengan berbagai sektor usaha baik perkebunan, properti, transportasi maupun pertambangan. Termasuk di dalamnya ada konstruksi. Sebenarnya Bahlil ini bukan anak pengusaha, namun cara meniti karirnya ini loh yang luar biasa. Ia tercatat aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI sejak 2003 dan menjabat Ketua Umum HIPMI periode 2015 sampai 2019. Termasuk orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Waktu Pilpres 2019 bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Pemuda. Sebelum jadi menteri, ia merupakan kepala BKPM. Ia dilantik Jokowi sejak awal pembentukan Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin Oktober 2019. Selain itu, Bahlil juga menjadi bumper saat Presiden bagi-bagi bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Bu Risma ini kebetulan kan kader PDI Perjuangan. Ia juga membela Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut dilebatkan dalam bagi-bagi bansos. Ia mengatakan apa yang dilakukan Airlangga hal yang wajar, lantaran bansos masih bagian program pemerintah. Menduduki Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, Bahlil memiliki peran yang cukup besar dan menentukan. Salah satunya untuk membuat
pemetaan semua izin tambang dan perkebunan. Kewenangan ini bisa dimanfaatkan. Kemudian, ia pun ditugasi mencabut ribuan izin yang dinilai tidak produktif dan melelang izin yang tidak produktif. Singkat cerita ini, Bahlil dikabarkan ikut main-main, memanfaatkan posisi pentingnya itu sebagai orang nomor 1 di Satuan Tugas Percepatan Investasi, sekaligus orang yang sangat dipercaya Jokowi. Tuduhannya tidak main-main, dan KPK sudah berniat mendalami informasi. Kenapa yang kayak gini nih terjadi? Bagaimana dengan tim pengawas internal kementerian? Apakah diam saja atau memang diminta diam? Jika benar kabar yang beredar, Bahlil diduga terlibat politisasi izin usaha tambang dengan menyalahgunakan wewenang untuk menghidupkan kembali izin usaha yang dicabut dan meminta upeti kepada pengusaha, maka ini agak mengagetkan. Patut dicermati juga apa yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri atau ada kaitannya dengan Pilpres kemarin. Juga sudah ada bocoran nama Bahlil bakal masuk dalam nama yang disodorkan Jokowi untuk menjadi Menteri Prabowo. Dari desas-desus yang beredar, sekali lagi percaturan dan perbincangan politik itu sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Bahlil saat ini sengaja dikorbankan. Ya, sepertinya sulit untuk dinalar ya. Karena kan selama ini Bahlil teramat dekat dengan Jokowi. Bahkan ada yang menyebut Bahlil ini tangan kiri Jokowi. Jadi, orang terdekat kedua karena tangan kanan Jokowi kan adalah Pratikno. Bahlil disinyalir terlalu banyak bicara alias kelewatan sehingga tidak muncul baik bagi Jokowi. Tahu sendirilah, kalau orang terlalu keasikan bicara, nanti kalau terpancing bicara lebih jauh bisa berbahaya. Selain itu, Bahlil ini kan disebut-sebut mengincar kursi Ketua Umum Golkar untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Ketua Umum pastilah jabatan yang menggiurkan karena punya akses kuat untuk menjalankan dan menentukan arah kebijakan partai. Jika punya bergening di luar partai, dengan modal seorang menteri dan kedekatan dengan Jokowi, kemungkinan besar Bahlil akan mudah mendapatkan kursi ketua umum. Apalagi saat pemilu ini, Jokowi sering disebut-sebut akan berlabuh ke partai berlambang pohon beringin setelah hubungan dengan PDI Perjuangan tak kunjung membaik. Bahkan bisa dikatakan sudah putus hubungan. Ini menandakan ada kepentingan pribadi yang kuat buat memanfaatkan pemerintahan yang tidak lagi cukup ketat dengan permainan. Ini tentu saja tidak dikehendaki oleh Erlangga Hartarto. Siapa sih yang rela kursi ketua umum digantikan orang lain? Tentu tidak segampang itu. Menyerahkan pucuk pimpinan ke tangan Bahlil. Maka cara-cara politik harus dimainkan. Dan inilah acap kali terjadi dalam politik di tanah air kita. Politik saling sandera karena memegang kunci atau rahasia penting. Bahasa trennya kartu truf. Meskipun politik sandera itu tidak sehat dalam demokrasi, tetapi seringkali berhasil dibandingkan jika main bersih. Bahlil terpaksa dipotong jalan politiknya dengan memunculkan kasus yang berpotensi akan menyeretnya ke Hotel Prodeo. Kelincahan Bahlil kemungkinan akan berhenti setelah kasus dugaan politisasi izin usaha tambang benar-benar bergulir. Sulit baginya untuk mengelak dan mau tidak mau akan mengakhiri karir politiknya di saat ia sedang naik daun dan bersiap melenggang di kursi empuk parpol. Atau kasus ini akan berhenti sampai di sini saja? Hanya muncul sesaat dan setelah itu redup. Ini bisa terjadi asal ada campur tangan orang yang selama ini dekat dengannya, yakni orang nomor 1 di negeri ini. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Demikian info terkini dia, sampai ketemu lagi di
Ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya